Tuh, Bu Novi di bawah 10. Masih di bawah 10. Waduh, kalau begitu TM-nya bagaimana nih Bu Novi nilainya? Kayaknya, ini nanti masih berkaitan ya Bu Lilis ya, nanti Oh berkaitan dengan pasti. penilaian juga tentang Ini, video itu. makanya saya langsung, Gitu. nah, nih, penilaian perkembangan anak terus Ya, bagaimana? ya, karena berkaitan dari Karena RPPH, berkaitan. videonya, perkembangan anak tadi. Yes, Ini betul. mohon maaf, saat ini memang saya juga menilai dari mimpi itu, penilaian perkembangan anak yang dilihat adalah anak berbeda yang tidak dilakukan pada saat RPP hari itu, gitu, dengan video itu. Yes, Ya, foto lain, gitu. padahal di sini ada tulisannya loh ya. Ini kalau video harusnya apa? Itu kan terkait dengan RPP. Berpusat Ya, di anak itu berarti mengimplementasikan rencana kegiatan telah disusun pada tugas ya, 1, betul RPP, ya? Nah, ya, video dikirim dalam bentuk soft file. ya. Jadi Linknya saling aja berkaitan. disampaikan. Iya. Nah, kalau RPP penilaian ini kan disampaikan Bu Novi Ya, tadi. Nah, pengamatannya tadi. berarti kan Ketika melihat pengamatan video. saat anak jadi kita tidak minta teman-teman tuh mengadakan sehari-hari sebagai guru juga gitu ya Bu Novi ya. Ya, Wis ngerancang, diterapkan, direkam, terus habis itu guru buat penilaian. Ya yang itu tadi yang anak dinilai. itu tadi yang di saat Nah, dikerjakan sesuai dengan RPPH iya. tadi. Hari itu. Nah, lah, priye nek kau ngene iki? Kalau sudah keluar dari foto kegiatan penilaiannya di luar video itu, kami akan berikan separuh ke bawah, Bu, karena memang tidak sesuai. Oke, setuju. Saya dengan Bu Novi, karena Saya nggak sudah melihat begitu. sesuai. Ini loh teman-teman. Jadi kemarin saya baca TM itu isinya. Oke, oke, oke. Mohon membuka speaker sendiri nggih. Ya, Karena bocor. silakan Bu Lilis. Mohon maaf tadi bocor di mute tadi Bu Lilis, mohon maaf. Bu Lilis, mohon maaf. Ya, ya, Oke. sudah, Ya, sudah. ya. Bentar. Kita sampai di sini. Kalau udah kayak gini, Bu Novi ikutan gemes kayak saya nggak Bu Novi? Sayang gitu maksud saya tuh teman-teman Oh, mungkin iya oh. sudah berupaya tetapi Jadi ternyata teman-teman, pemahamannya ya padahal bagus juga itu penilaiannya tetapi karena iya, tidak saling berkaitan dari RPPH melalui video dan pengamatan sudah keluar dari penilaian mm, yang maksimal harusnya begitu Bu Lilis iya, kalau menurut saya. betul. Jadi sebetulnya Pak teman-teman merasa Mm, mm. berat banget, nggak bisa loh. Jadi saya akan bertanya balik nih, selama ini teman-teman mendokumentasikan pembelajaran nggak ya? Membuat RPP nggak? Membuat penilaian nggak? Kalau membuat, ya kan enak banget Bu Novi. Tinggal praktek beneran ngajar, membuat RPP, praktek ngajar, direkam. Setelah itu membuat penilaian perkembangan anak yang tadi. Anak Yus enak banget tuh ini sebetulnya. Jadi kita Mungkin tidak minta membuat-buat lagi tuh Bu Novi. ya, boleh Hmm. bertanya Bu Lilis? Boleh Mungkin silakan juga Bu Novi. mewakili teman-teman. Mungkin teman-teman merasa bahwa pembuatan video itu di awal dari langkah awal yang mulai dari anak datang, dari bermain, berdoa, bernyanyi di awal lingkaran, setelah itu masuk. Nah, itu memang panjang. Tapi kalau menurut pemahaman saya bahwa itu sudah ambil langkah awal saja berdoa, setelah itu bermain di setiap kegiatan kita langsung videokan, kita dengarkan, kita stimulan, kita evaluasi cara anak berbicara, bermainnya, walaupun itu masih mendapatkan 2 atau 3 bentuk kegiatan main. Begitu ya Bu Lilis? Jadi Yes, tidak perlu panjang, karena exactly. nanti itu terlalu panjang. Bagi saya Ya, cukup itu sudah selesai sudah. ya, Nah, itu nanti yang akan memang dinilai. begitu. Ya, ya, Nih lihat di sini juga durasi maksimal hanya 10 ya, menit. 10. Apalagi kalau anak-anak dari 10 yang kita mau ternyata 2-3 menit dihabiskan anak satu saja yang belum tuntas, ya kita kita oke fokuskan di situ. Nggak Begitu apa-apa, ya Bu Lilis ya? kan nggak harus selesai Ya, hari itu kan. ya, Kita kan karena memang fokusnya masih di titik penilaian ya pembelajaran, bukan di ya tema. pengamatan anak tadi gitu ya Bu Lilis. Iya, Oke. memang begitu teman-teman mentor. Ini teman-teman mentor mulai deg-degan. Waduh ya, bijiku berkurang gitu. Nggak apa-apa. Karena kita kan nanti masih ada tahapan observasi di mana teman-teman bisa mengejar ketertinggalan nilainya ya nanti. Oh, Gitu ya. berarti aku harus Oke. tak praktekkan beneran nih nanti. Makanya kita ada kegiatan PPG ini memberikan penguatan lagi ke teman-teman menti supaya oh berarti nanti aku akan diberi waktu nih sebelum teman-teman mentor akan datang untuk kunjungan ya kan, kunjungan untuk menilai. Itu sudah tahu, oh berarti aku ini salah kurang ini kurang ini. Silakan dilakukan. Jadi sebenarnya tidak ada yang kita tuh minta teman-teman menti untuk menambah ekstra pekerjaan. Betul, Bu Fi?
Iya, Ini betul kan yang banget. dilakukan sehari-hari. Tidak ada ekstra, sama semua. Ekstranya ada dalam beberapa topik, beberapa aja. Oke, kalau yang perilaku hidup bersih sehat ini gampang. Kita kan minta ada 3 kali. Ya, 3 kali. Penjelasannya ada di sini. Ya. Nih, mau pakai masker, mau cuci tangan, atau Iya, makanan makan sehat, terserah. ya. Betul. Tapi kan kita minta ada 3 Gosok tadi ya, gigi, Bu. Ada ya. 3. Mau 3 dengan 3 anak berbeda atau 3 kegiatan dengan Satu anak yang anak sama, dengan 3 ora kegiatan bermain. popo. Nah, apakah sudah dilakukan untuk 3? Nah, kalau komplit 3, nilainya bisa Wow. maksimal jadi 10 Apalagi kalau ditambah dengan bukti video, atau foto. ya, saat menstimulan anak Oh, itu dengan keren suaranya. banget. Nah, Nah, itu berarti layak boleh dapat maksimal. maksimal, Ya. betul, betul. Nah, Bu Novi mulai paham maksud saya ya, kenapa saya tadi ngomong saya akan belak-belakan hari ini, apa adanya. Oke, good. Sekarang kita masih yang poin kelima kan ada berbagi cara mendampingi anak pada orang tua. Ingat di situ jumlahnya 2 kali. Artinya orang tuanya berbeda. Bukan dengan orang tua yang sama. Penjelasannya seperti apa? Iki aku apa yang pakai penjelasan kabeh lho, teman-teman. Jadi guru itu melakukan kita berbagi dengan 2 orang yang berbeda. Sebetulnya kita kan hampir setiap hari melakukan ini Bu Novi, Iya, misalnya orang tua datang, anak yang apa kan cerita, "Bu tadi begini." Begitu saja cuma didokumentasikan. ya, cuman tidak didokumentasi saat kita setiap harinya Mhm, gitu. mhm. Atau kalau kita pengen, Eh, itu ya pakai virtual atau pakai video call juga boleh. Boleh, karena biasanya orang tua sakit atau apa, tapi pengen komunikasi Iya, juga bisa iya. menggunakan virtual. Mhm, mhm. Nah, ini kita udah sediakan topik karena memang dari topik-topik ini tuh yang, kekinian banget. Kan kemarin di materi kita ada belajar tentang cara berkomunikasi ya, dalam pembelajaran. Lalu kalau, kita mau ngajarin orang tua, terus nggak usahlah belikan mainan-mainan pabrikan, mainan kayak gini aja, mainan-mainan loospat yang apa ada di dalam rumah itu sangat menarik buat anak. Berarti kan sudah tinggal teman-teman milih nih, mana yang mau tak sampaikan 2 orang berbeda ya, oh yang satu kayaknya lebih banyak yang role play karena orang tuanya nggak mau makan bervariasi, anaknya juga nggak mau makan, sama, oh mungkin di situ. Atau mungkin ngajari, bermain, bermain itu seperti apa sih dengan anak-anak. Karena kan banyak yang orang tua ngasih anaknya les ya Bu Novi, Ya, les macam-macam dari itu mungkin itu jadi kalau di saya sih, saya merasa itu kita merampas hak anak untuk bermain. Nah, itu kan bisa sampaikan ke orang tua. Nih, gampang nih. Right. Nah, di sini inilah yang tambahannya yang tidak ada di TM yang ada di pemerintah ya, Bu Novi ya, betul ya? ya. Nah, Hmm. ini kita minta menti sebagai guru mengidentifikasi masalah yang dihadapi berkaitan dengan orang tua dan upaya solusinya. Kan enak tuh, oh indikator adalah orang tua menuntut calistung misalnya. Ini kan ada penjelasan di sini nih. Terkait pembelajaran ya, terus sarannya apa? Kan enak banget. Tapi kita minta di sini berapa jumlahnya? 2. Cukup satu. Oh, yang itu. Satu. Dari orang tua 1. Dan itu pun nilainya langsung dapatnya berapa coba? 7 loh. 7. Banyak loh. Nah, oke, lalu di sini tambahan lagi, kita minta untuk milih satu program kebijakan pemerintah. Ini kan berupa angan-angan yang pengen tak lakukan selaku guru PAUD tuh yang peduli dengan program. Misalnya sekarang kan lagi keren transisi PAUD SD yang menyenangkan ya Yang Bu Novi menyenangkan, ya. iya. Terus stunting masih juga. Nah, mungkin itu yang dari program pemerintah itu teman-teman guru ini pengen terjunnya di mana sih? Ini kan ada stunting, peningkatan jumlah laut yang lain DLL. Karena terserah teman-teman, mungkin tiap daerah kan berbeda. Nah, di sini berarti apa? Peranku mendukung program ini tinggal tulis programnya nanti mau seperti apa, rencana loh, strategi kan belum ya. Nama Ya, program, rencana teman-teman. Jadi ini pasti belum dilakukan. atau bisa jadi sudah dilakukan, Bu, ada yang mungkin sudah aktif di sekolahnya, lembaganya Oh melakukan boleh, kalau gerakan sudah tersebut. dilakukan ya Ya, boleh. Ya, karena tapi saya ini yang baca sesuai ya, saya baca juga ada Bu ada. Novi. Ya betul. Nah, ini yang berbagi nih Bu. Ini kan bobotnya lumayan. Berbagi tinggi loh. Dapatnya 13. Apa yang harus dilakukan 13. nih untuk nulis bagian ini? Nih, di sini ada penjelasannya.
berarti berbagi pengalaman kepada 5 sampai 10 guru. Di lembaga sendiri atau lembaga, kalau misalnya di lembaga sendiri gurunya banyak tuh Bu Novi, boleh di lembaga sendiri. Ya. Topiknya bisa memilih nih, belajar mulai bermain, kesejahteraan emosi, penerapan PHBS. Sekarang ini kan musim kering nih Bu Novi, Salatiga banyak banget anak yang batuk, mau diare, terus apa, batuknya nggak berhenti-berhenti. Misalnya kita pengen berbagi tentang bagaimana sih supaya anak tidak nulari di kelas, caranya seperti apa. Berbagi itu boleh. Atau kita pengen yang lagi kekinian, mau kurikulum merdeka loh, ayo harus mulai belajarnya benar-benar melalui bermain, yang berpusat di Ya. anak, bukan bermain yang Berarti diarahkan oleh guru. ya. Itu topiknya, kan gitu. Tapi harus ada ini Bu Novi syaratnya. Deskripsi kegiatannya seperti apa. Ada deskripsinya enggak di TM-nya itu. Terus bagaimana respon peserta. Kita Langkah-langkah beri, kegiatannya begitu ya Bu Lilis ya. terus misalnya kalau dia mau pakai PowerPoint-nya seperti apa. Kan gitu. Kegiatannya dirancang, oh saya memberikan ini saat kemarin pertemuan gugus PAUD, ini saya pakai PowerPoint, ya itu dilampirkan. Kita udah beri kebebasan di sini bisa secara virtual maupun tatap muka. Ya. Oke. Terus yang terakhir menyertakan daftar hadir. Kalau tatap muka ada foto video kalau secara virtual, atau kalau video tatap muka juga ada fotonya juga boleh, nggak apa-apa. Itu tambahan-tambahan yang memang memaksimalkan nilai ya Bu Lilis ya. Jadi kalau sudah optimal kayak gitu baru bisa dapat nilainya Iya, 13. ini 13. Ada respon juga dari peserta, itu baru masuk 13. Ya. Ada pertanyaan Bu Lilis, Ya. seandainya ini kan 5 sampai 10 guru. Di situ tertulis masih 3 guru, berarti belum optimal sama sekali karena dia tidak memberikan tambahan ilmu ke teman-teman yang lebih dari 5. Betul. Bahwa nilainya di angka, apalagi belum ada foto, tidak dilampirkan daftar hadir, itu di bawah separuh dari 13. Iya, paling 5, 3 gitu. Oke. Karena kan sudah jelas syaratnya adalah 5 sampai 10 guru lain. Kita fair-fairan di sini ya Bu Novi ya. Jadi menilai dan melakukan dengan acuan yang sama. Kan udah ada yang udah saya bagikan kan, acuannya ini udah saya bagikan ke teman-teman. Jadi inilah pinter-pinternya kita tuh membaca. Literasi itu memang masih sangat kurang di kalangan kita Bu Novi, karena kita tidak terbiasa dengan membaca, tapi kita terbiasa mendengarkan instruksi. Jadi untuk menyimak yang tertulis kadang itu merasa berat. Padahal kalau teman-teman menyimak ini sudah dijelaskan sampai detail harus apa yang ditulis di situ. Dan ini gampang banget sebetulnya teman-teman. Tidak mengambil banyak waktu. Nah, teman-teman mentor, silakan sambil bayangke. Ini TM yang tak nilai ternyata aku nilainya bener pora. Ini ada pertanyaan boleh dicat. Ya. Maaf Bunda, saya kelupaan menyertakan foto berbagi dengan 5 sampai 10 guru, tapi dokumennya ada. Bagaimana Ibu? Mohon pencerahannya. Silakan tanyakan pada mentor. Mentornya dengan, masih boleh nggak nambah? Ini ada pengulangan atau bagaimana nanti review nilainya Bu Lilis, jadi itu bisa menjawabnya nanti ya. Ya. Ini good question. Ya. Nanti kita akan diskusi bareng setelah kita ini diskusi. Kita terbuka aja. Kalau kita mau tugasnya sudah selesai, nanti teman-teman saya memberikan keleluasaan pada teman-teman mentor nih. Bukan dari saya. Menurut teman-teman mentor faktual belum nilainya. Jujur saja mengakui sudah faktual atau belum cara menilai. Silakan ini baru teman-teman mentor. Sampai di sini loh, baru sampai 8 loh nih ya. Ya, silakan teman-teman mentor, mungkin ada sesuatu yang silakan, bisa disampaikan. Coba. Dari yang diskusi kita ini, teman-teman, nilai yang diberikan itu sudah, saya pakai kata faktual. Sudah faktual belum? Ya, teman-teman silakan. Silakan, Bu Ari ya, Bu Ari, KMGM 040. Ya. Silakan Bu Ari, silakan. Silakan Bu Ari. Terima kasih. Kalau menurut saya masih banyak yang harus diperbaiki dari DM teman-teman semua. Saya juga kemarin sempat galau sih, karena mau ngasih yang sesuai dengan yang dikerjakan, nggak tega karena itu semua adalah jerih payah usaha keras mereka. Tapi kalau saya kasih misalkan lebih juga, kok nggak sesuai dengan yang harus diberikan gitu. Oke, makasih Bu.
Kasih. Ya, karena kita harus satu Iya. visi ya, satu visi. Jadi kalau kayak Bu Ari orang tegelan, sementara yang kayak Bu Novi nggak apa-apa, bukan harus seperti ini. Wah, nanti bijine ra podo. Makanya kenapa kok ada tadi saya paparkan di situ petunjuk TM itu supaya kita mengacu pada hal yang sama. Gitu Bu Ari. Jangan nggak perlu merasa apa kok Bu. It's okay. Ya. Makasih Bu Ari. Teman mentor yang lain. Monggo. Izin Bu Lilis. Oke, Ya, Bu Ati, Ya. silakan 038. Bu Ati ke mute. Kalau mau bicara silakan dibuka dulu. Oke. Mohon izin Bu Lilis, terima Ya. kasih juga Bu Novi yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ini sebetulnya kemarin sudah berunding juga sama Bu Ari. Kebetulan kan kita satu wilayah dari Sukun. Saya ini justru dengan Bu Ari, saya lihat teman-teman ini usahanya sudah maksimal gitu. Jadi saya nggak tegaan gitu ya. Saya lihat kalau RPP hanya lengkap ada sepertinya kalau menurut saya sudah lengkap itu saya kasih nilai bagus gitu. Terus dari sini kan mulai ada kesadaran ya mungkin apa saya ngasih nilainya murahan gitu. Apakah nanti ada kesempatan untuk pembetulan lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Bu Ati. Oke, sudah 2 mentor yang menyampaikan. Saya mau dengar lagi paling tidak ada 5 nih yang menyampaikan Iya, nih. mungkin Yuk. berbeda ya. Ya, mungkin punya pandangan Penilaian, berbeda. iya, pemikiran penilaian dari teman-teman mentor. Silakan teman-teman. Sambil menunggu teman-teman, Bu Lilis, kalau dari saya memang harapannya saya dengan ini mereka akan belajar gitu. Dari mana yang sudah mereka kerjakan, kekeliruannya ada di mana. Jadi bikin saya itu sambil belajar. Kalau saya memberikan nilai tidak tegan, bukan itu masalahnya. Ketika sudah ada aturan-aturan itu, saya pakai sedikit untuk aturan itu saya gunakan. Begitu kalau saya Bu Lilis. Mohon maaf. Ya, Bu Novi, Iya. I agree with you. Dan teman-teman yang lain ya, begini. Ada yang namanya rasa sayang yang membunuh, tanda petik ya. Rasa kasihan yang membunuh, atau kita pengen teman-teman itu maju. Iya. Kalau kita tanda petik mentolerir dengan rasa kasihan udah usaha maksimal. Sementara ada yang tegas kayak Bu Novi ini nggak sesuai, harusnya seperti ini. Dan nanti berarti yang nanti nilainya nggak akan jadi nilai faktual antara, apalagi penilaiannya kan kita kan cross. Jadi jujur saya udah melihat kemarin itu begini Bu Novi. Saya lihat yang nilainya tertinggi, saya buka TM-nya. Oke, saya catat. Saya lihat yang nilai TM terendah, saya buka. Oh, oke, seperti ini. Ada sih memang ya dikasih nilai TM terendah, tapi saya salut dengan mentornya itu faktual nilainya. Memang layak dapat nilai rendah. Tapi yang nilainya tinggi-tinggi ini kayaknya banyak yang nilai kasihan. Nilai sayang. Nilai sayang. Nilai kasihan. Jadi teman-teman, kita nanti akan ini kan masih ada 1 slide lagi yang ya. Kita review bareng. Dengan tujuannya kayak Bu Novi sampaikan tadi, tujuannya itu ini untuk membuat teman-teman menti tahu bahwa oh seperti ini itu belum tepat. Nah, kalau kita mengiyakan, berarti udah benar kayak gini aja. Nanti kita bahasa Jawanya itu blondrok kayak apa tuh Bu Novi? Jongkrok nih. Ya. Jongkrok nih, justru malah jongkrok nih. Tidak memberikan motivasi, tidak memberikan. Jadi ini kan bukan penilaian yang terakhir ya Bu Lilis ya. Jadi kan masih ada rangkaian-rangkaian penilaian yang membuat mereka semangat lebih memperbaiki perubahan. Betul. Begitu menurut saya. Iya. Kalau mereka merasa oke aku harus benar, ya, tidak akan nanti berubah. dia akan salah terus. Ya. Padahal dia belum tepat. Begitu loh teman-teman mentor. Jadi teman-teman menti tetap semangat. Enggak apa-apa. Masih ada. Oh iya, menjurumuskan. Ya. Kok bahasa Indonesia-nya menjerumuskan, kalau bahasa Jawanya menjongkrokkan. Jongkrok. Oke, kalau bahasa saya di Salatiga itu blondrok. Oke. Jadi kita menjurumuskan. Jadi teman-teman mentor dan menti, tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan itu untuk memberdayakan menti ke level yang lebih tinggi. Bukan kok kita sok galak, wah aku muga-muga ora dinilai karo Bu Novi. Bu Novi itu galak, nilainya pelit loh. Teman-teman tuh melihatnya adalah faktual. Oh iya, ternyata aku masih kurang di sini ya. Nanti saat observasi aku mau tanya mentorku, caraku memperbaiki ini gimana? Gitu teman-teman. Besok pagi teman-teman nanti akan diajari cara menggunakan instrumen mentoring.
Itu isinya apa? Teman-teman menti menilai diri sendiri dulu, Mentor ya Bu mengevaluasi. ya, Bu Lilis ya, Dua-duanya, mentor. Bu. Oh, dua-duanya. Mentor dan Jadi menti. menti akan menilai dengan menti akan self evaluation. Lalu dengan menggunakan form yang sama nanti mentor akan menggunakan itu saat kunjungan visitasi ke lembaga itu kan pakai yang sama sehingga nanti akan dibandingkan, oh ternyata mentor menilai RPP-ku masih nilainya 1, tapi aku kok nilainya 3. Nah, itu nanti didiskusikan gitu loh. Karena bisa jadi TM-nya itu sudah dibenarkan, enggak disalahkan, lalu menti merasa, oh ngene wis bener. Sementara mentor waktu datang, loh kok RPP-mu salah, belum berpusat di anak gitu. Kan jadi terjadi perbedaan skor itu karena ketidakpahaman. Betul nggak Bu Novi? Ya, ya betul Bu Lilis. Pahit, ya pahit. Hmm. Tapi pil pahit ini ditelan untuk ngobati biar sembuh. Obat dokter nggak ada yang manis tuh Bu Novi ya. Pahit KB ya Bu Novi ya. Tapi akhirnya kan sehat. Nah, ini juga sama. Pil pahit ini harus ditelan untuk semuanya supaya sehat. Bukan kok Bu Lilis iki sok galak banget ya ampun wis gawe TM 2 minggu sampai koprol kok nilainya cuma segitu. Enggak apa-apa teman-teman. Kalau dari yang kita diskusikan tadi, layak enggak Bu Novi kalau ada yang TM-nya mendapatkan 96? Saya belum melihat keseluruhan ya, tapi dari poin yang disampaikan Bu Lilis tadi ya belum. Ada yang dapat 96, 95, 90 ke atas tuh banyak. Lilis mau tanya. Oke, Silakan Bu silakan Ari. Bunda. Oke, setelah saya melihat hasil TM teman-teman, nggih, kemarin sempat sih kita kasih masukan, misalkan aja ini harusnya seperti ini. Terus ada beberapa teman yang sempat mereview atau memperbaikinya. Terus cuma saya nggak berani, kan kemarin sudah kita upload ya hasil yang pertama. Untuk yang setelah ada perbaikan itu gimana? Apa bisa digantikan untuk upload yang pertama? Atau boleh apa enggak? Oke, kita diskusi. Kita nanti akan rundingan ya Bu ya. Siap. Apakah ada kesempatan memperbaiki TM atau hanya mereview nilai TM? Kan berarti ada 2 pilihan ya Bu ya. Ya. Kita berikan kesempatan pada menti untuk memperbaiki TM-nya atau tidak usah diperbaiki tapi nilainya yang direview ulang oleh mentor. Gitu ya Bu Ari ya. Kita nanti berunding di situ ya. Yeah. Thank you Bu Ari. Oke. Sebelum kita berunding di situ, saya akan tunjukkan yang slide ini dulu. Ini mulai panas ini Bu. Mulai panas. Mulai panas karena ternyata wow ya. Kalau kita lihat ini kemarin saya sempat pusing sendiri Bu Novi. Sekarang saya ada temannya pusing jadi enak. Ini saya lanjutkan dulu ya. Berbagi sudah. Nah, di refleksi tugas mandiri dan penyusunan laporan tugas. Refleksi itu kan berarti setiap orang harusnya punya refleksi yang berbeda. Ya Bu Novi ya. Itu nilai maksimumnya 8. Kalau penyusunan laporan tugas kan sudah ada ini ya, harusnya berapa, formatnya apa, misalnya aturannya nanti harus komplit enggak, misalnya foto-foto linknya sudah ada belum, itu nanti nilainya maksimum 10. Ini gampang yang di sini. Refleksinya itu apa? Berarti kalau ini dikerjakan bagaimana, pokoknya tantangannya apa, solusi itu tadi yang masuk di refleksi. Ini sih sudah penjelasannya ya, ini udah oke. Belum dengan ini. Sekarang kita mau berunding yang tidak enak nih Bu Novi. Kita akan berunding caranya piye Bu Novi? Karena kita akan menentukan kita mau mengemukakan pendapat atau mau gimana. Enaknya gimana nih teman-teman? Apakah kita akan memberikan kesempatan, ada 2 nih. Pilihan pertama, teman-teman menti diberikan kesempatan untuk merevisi. Waktu katakanlah oke 1 hari, 2 hari untuk merevisi. Atau tidak perlu merevisi, tapi mentor yang merevisi nilai. Ya, itu Bu Novi ya pilihannya ya? Ini kita minta pendapat. Sama. Oke. Ya, dari mentor dan itu.
Oke, sebelum ke teman-teman saya boleh juga menyampaikan usulan ya, kan saya juga mentor ya Bu Lilis. Iya, boleh Oke. banget, boleh Bu. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah merevisi menti dengan 1 hari 2 hari. Oke, kalau dari panitia kami juga meminta waktu. Apakah panitia ini dari jeda 1-2 hari, apakah tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lain? Jika memang dari panitia tidak mengganggu kegiatan untuk penguploadan atau apapun, kita lakukan. Karena ini juga kendalanya pasti akan ke sana. Tidak mungkin dari merevisi teman-teman menarik kembali kegiatannya, pembuatan TM, setelah itu penguploadan lagi itu membutuhkan waktu juga. Dan teman-teman jika merevisi isi dari Nilai. TM, Mm-mm. ya isi dari teman-teman minti merevisi isi dari TM, laporan tersebut akhirnya akan merubah sesuatu pembelajaran. Apakah itu cukup waktu? Itu saya tawarkan ke Minti ya. Apakah sanggup? Pasti ada yang mengatakan sanggup dan tidak sanggup. Sanggupnya kalau mereka sudah ready di sekolah dengan saat ini masuk, mereka kan oke 1-2 hari. Ini hari Senin, Minggu hanya ada Minggu dan Senin. Senin masuk, mereka membuat suatu pembelajaran dengan membuat tatanan merubah, kayaknya saya merasa Minti pasti akan kesulitan. Itu saya tawarkan ke teman-teman Minti ya, oke. Terus yang kedua, ketika teman-teman mau mengupload, mereka tidak sanggup, berarti dia selesai sampai sini. Berarti ada 2 opsi dari Minti mereview tadi. Merevisi. Yang kedua adalah mereview nilai. Kalau menurut saya, apa yang ada di situ Minti biarkan, tapi kita saja yang mereview nilai. Kenapa? Dengan mereview nilai, kita akan tahu dan Minti pun akan belajar nanti di tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi nilainya tidak akan berpusat kepada bahwa TM ini adalah akhir dari keputusan penilaian saya yang buruk, bukan begitu. Betul. Kalau saya Yes. begitu, Bu. Teman-teman bagaimana silakan? Itu ada yang revisi nilai saja, Ya, Bu. revisi nilai saja, Bu. Oke. Karena merasa Minti ini dari Dari KMDM, berarti Menti. dari mentornya, Oke. mentornya Bu Lilis, ini mentornya. Kalau dari Mintinya bagaimana silahkan? Dengan yang sudah pernah dikerjakan selama berhari-hari ini, apakah sanggup merevisi TM dengan sesuai yang disampaikan Bu Lilis tadi di depan? Bahwasannya tahapan-tahapan itu harus benar-benar berurutan, kecuali mereka sanggup harinya Senin. Itu terakhir sudah langsung dikerjakan, diupload video penyusunan dengan seperti yang disampaikan Bu Lilis. Kalau memang sanggup, ya oke, kita beri waktu karena panitia juga mengejar hari, begitu Bu Lilis ya. Monggo teman-teman Minti ini sangat bagaimana kita sendiri yang mengukur penilaian kita bahwa kita mampukah sebagai Minti untuk melakukan itu. Karena tidak bisa ditunda 2 hari ini sudah maksimal waktunya. Begitu. Karena teman-teman panitia juga kasihan kalau mereka harus kalau untuk sekedar mereview nilai itu saya kira merevisi nilai masih mampu, tapi dengan artian teman-teman Minti menyadari bahwa nanti di kedepannya setelah ini pasti akan ada perubahan-perubahan, nilainya juga akan masuk di ketika tatap muka dengan mentor. Teman-teman silakan Minti mereview nilai saja karena banyak kegiatan sekolah itu sudah ada yang menyerah itu KMGD-nya Bu Lilis. Bunda Lilis, Ya. boleh ngatur? Oh iya, silakan Bu. Boleh. Siapa ini? Bu Umi, monggo. Bunda Lilis, kalau menurut saya mending merevisi nilai saja. Kalau kita harus melakukan tugas lagi dan hari ini kebetulan kalau di pos kami kan hari ini besok itu kan sampun libur. Jadi kalau hari Senin kemudian mengerjakan semuanya dari awal lagi, non sewu saya menyerah. Jadi saya mending mendapatkan nilai apa yang saya terima itu nantinya bisa menjadikan pijakan saya belajar untuk kedepannya lagi. Saya salahnya di mana, kurangnya di mana. Nah itu akan saya lebih legowo lagi kalau harus saya mengerjakan dalam waktu sehari. Non sewu Bunda begitu. Menurut saya mending revisi nilai mawon. Jadi mendapatkan nilai real yang ya apa yang saya kerjakan begitu saja. Atur nuwun Bunda. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang kasih solusi bagus loh Bu Novi dari Menti nih. Iya. Jadi yang apa nih di sini? Yang mau revisi dikasih waktu, yang tidak mau nggak masalah. Nggak masalah. Setuju, Ibu. Itu yang semangat ini untuk melakukan perubahan dan sudah mungkin di lembaganya ada yang bisa melakukannya, tetapi mereka tidak ngeh gitu mungkin. Begitu ya Bu. Oke, Bu Ati, gimana Bu Ati? Ini Bu Mentor nih. Silakan. Pembahasan sangat panas. Ini memang sebetulnya kan untuk merevisi nilai. Tetapi kemarin itu saya sedikit khawatir ada standar kelulusan untuk nilai itu sih. Memang kita memberikannya itu tidak istilahnya itu kurang dari nilai maksimal untuk syarat kelulusan dari Diksa ini gitu Bu Lilis.
Mohon cerahannya. nggih. Oke. Kalau Tetap nanti teman-teman menyimak kan sebenarnya kan TM tidak menjadi penentu. Karena kan kalau mungkin kalau yang di diklatnya yang dari GTK emang hanya sampai di TM selesai kan. Tapi kalau kita kan masih ada observasi 1, 2, 3 yang nanti itu ada nilai juga. Jadi faktual lah di TM. Ini saya tadi melihat mulai pada punya ide-ide bagus. Good. Thank you ya Bu Jadi. Ya, Mohon izin. ini Silakan Bu ini Erna. Bu Bu Erna Erna, Bu 115. Nah, Bu oh ini Erna. Menti. Yo, Ya, monggo. silakan Gimana Bu mentinya. Erna? Nggih, mungkin saya setuju dengan yang disampaikan Bu Lilis untuk apa seandainya ada yang mau merevisi dibolehkan juga karena apa dari TM itu nanti kan aktualisasinya itu nanti kan waktu diobservasi itu jadi kita mengatur di Betul. situ. Kalau kita merevisi ini masih gini aja kan masih ada kayak apa ya ketimpangan gitu Ibu. Kalau ini udah benar dari yang apa yang sudah dijelaskan Bu Lilis kemudian nanti kita revisi kita praktekkan jadi meminimalisir adanya kesalahan Ibu. Menurut saya seperti Ya itu. Allah. Semangat Bu Erna, keren. Iya, ini ada yang nambahkan juga dari Bu Maila. Tidak perlu dari awal kan Bu revisinya tinggal nambah-nambah atau ngurangi yang gitu. Iya, iya, yang nanti dari yang tadi teman-teman menyimak ulang. Ingat ya materi paparan tentang penjelasan TM sudah diberikan ke teman-teman ya Bu Novi ya, sudah ada semua ya. Ya, sudah Ya, Bu. teman-teman Sudah. tinggal lihat lagi ulang di situ. Oh, jadi saya dimaksud kayak apa sih? Nggonku Iya. kurangnya di mana? Boleh. Saya akan beri waktu untuk itu. Kalau teman-teman setuju nih Bu Novi, Ya, boleh. kita berikan waktu sampai hari Selasa bagi yang pengen merevisi. Merevisi. Untuk minggu ya. Ya, Hari Selasa. setelah itu langsung Melakukan. unggah. Selasa itu diunggah. Selasa langsung diunggah. Selasa langsung unggah. Video itu kita tidak minta panjang. Video pendek-pendek teman-teman. Maksimum itu cuman kita ngambil potongan-potongan aja. Jadi tidak full unggahnya akan berat. Diunggahnya di G Drive aja atau di mana teman-teman punya. Bagaimana kalau saya tawarkan begitu? Jadi kita beri waktu sampai hari Selasa. Nek sing niat pengen ngerubah merevisi TM-nya silahkan. Tapi Selasa itu cut off untuk unggah. Bagaimana Bu Novi dan teman-teman panitia dan mentor? Ini Silakan dari teman-teman panitia. Bu Rina mungkin bisa menyetujuinya karena Bu Rina juga harus memahaminya. Iya nih Bagaimana, Bu simboknya gimana nih simboknya Malang? Begini Ibu, saya setuju dengan akan ada yang semangat, ada yang saya banyak kesibukan di sekolah, nggak mau revisi begitu. Kita kasih terutama mentor yang wajib merevisi penilaian. Kenapa? Karena memang saya mendengarkan penjelasan tadi banyak yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai. Itu yang untuk mentor wajib merevisi penilaiannya, wajib ain menilainya untuk para mentor. Untuk para menti, kami beri waktu, tadi mintanya 2 hari ya? Saya berikan, jadi begini Bu Rina, otomatis kita berikan waktu dulu untuk merevisi bagi yang mau sampai hari Selasa. Nah hari Selasa itu mentor menilai ulang gitu ya? Siap. Jadi hari Selasa terakhir merevisi. Ya, jadi misalnya kita kasih waktu Selasa jam 18.00 terakhir unggah. Ya, terakhir unggah Selasa 18.00. Ayo kita tulis bersama biar lali. Aku yuk lali soalnya. Jadi yuk kita sama-sama ya teman-teman mentor, menti dan panitia. Saya selalu bawa ini toh kemana-mana saya pergi Bu Novi gilani porek sampai tak untel-untel kayak gini ini jadwal yang enggak gilani. berwarna-warni. Justru itu yang disiplin. Jan ya ampun. Teman-teman kita tulis bareng ya. Hari Untuk Selasa itu revisi. tanggal kapan tuh itu Selasa itu? Selasa tanggal 22. Oke, tanggal 22 itu jam 18.00 unggah ya. Unggah TM ya. Ya. Nanti kalau teman-teman menti itu merasa aku segini wae wis bener kok. Ora apa-apa. Kalau memang aku nggak mau ngubah ya nggak apa-apa. Jadi kita lihat nanti ya Bu Rina. Tanggal 20
22 jam 18.00 itu siapa saja yang melakukan revisi. Kan ketok Bu Novi. Ya, Bu Rina, kelihatan kan yang itu. Nanti tinggal mulai dinilai. Panitia sanggup mengelola ini? Insya Allah siap. Oke, kan panitia juga para mentor nih. Makanya aku sekalian nih ngomongi. Untuk mentornya menilainya hingga waktu kapan Bu Lilis? Hari Ya, Rabu ya mentor berarti? Rabu. Rabu Nilai kan itu cepet ya. Rabu itu tanggal 23. Berarti Ya, kita oke. punya waktu untuk mengunjungi Minty kan mulai dari 21 hingga 2 September. Berarti Ya. kita mundur 2 hari ya untuk Sebetulnya nggak usah mundur, tetap bisa Bu. Karena betul kita ya. itu terkait dengan jadwalnya Bu Ellen. Oke, betul. Oke. Mm-mm. Berarti tetap 21 Itu kita kan sampai 2 September untuk sampai melakukan kayaknya nggak 2 September deh Bu, karena kita bentar. Kan 12 tuh, nanti ada PPM 1 jadwalnya. Coba kita lihat jadwal panitia. Berarti nanti kan observasi itu nanti masih ada waktu sampai tanggal 7 pun masih bisa Bu, 7 September. Kita pakai Oke, jadwal berarti yang baru. tanggal 21 hingga 7 September ya. Ya, itu untuk observasi. Untuk observasi ya. Ayo dicatat teman-teman panitia. Ada tambahan 21 sampai 1 27 minggu Agustus lagi. sampai 7 2 September. September. 7 September. Oh, Oke. mundur, Bun. Iya, 7. Makanya saya bilang Kan Bu Rina jad- tadi. Ini kan yang jadwal awal 21 Ya. sampai 2 September. Ya, Bu sekarang Rina kata Bu coba Lilis dilihat 7. jadwal kita kan PMM-nya kan tanggal 12. PMM 1 tanggal 12 12 bulan September. 7. Ya. Betul kan? Ya, 12 September. Iya, karena 12 September jadi kita bisa ngasih tanggal 7 karena teman-teman katanya mau revisi dulu. Oke. Kita kasih waktu juga kan. Yang mau revisi maksudnya. Ya, yang mau revisi ya. Ya, jadi revisi bukan merupakan keharusan, tapi kalau teman-teman menti merasa sebulan ini mau kok aku ngawur ya, terus RPP ku tuh tidak berpusat di anak, bermain yang diarahkan guru, aku mau ganti ya, mau tak praktekkan nanti. Kalau enggak, aku ternyata jadi wis duwe loh, aku tuh pakai kayak gitu ada kalau setiap kali tak rekam, ya pakai itu aja. Gitu sebetulnya. Atau mungkin ya aku ngawuri yang pas di ini belum tak tulis dengan yang tadi loh program pemerintah kayaknya belum sesuai nih, mau tak perbaiki di situ nggak apa-apa perbaiki, tapi nanti saat mengunggah dikasih tanda ya, misalnya TM berapa revisi gitu, kasih tanda tulisan revisi, jangan cuman nomornya sama, nanti mentornya udah bingung. Ya, mentornya biar paham langsung, oh intinya ada revisi harus kita ulang nilai. Dikasih nama revisi, misalnya TM UMI, TM KMGG 110 revisi. Gitu. Ya. Atau disingkat ref, pokoknya ada tulisannya deh. Gitu ya teman-teman, nanti observasinya sampai tanggal 7. Itu nanti kan ada form yang harus diunggah pakai Kobo. Nanti kita lihat deh, ya. Jadi very good, hari ini kita dapat kesepakatan bahwa bagi yang berminat Menti diberikan waktu sampai hari Selasa jam 6 sore. Ya, untuk ngunggah. Yang enggak mau ngunggah, ora popo. Rabu, teman-teman mentor akan mulai menilai. Gitu ya. Dan menilai secara cross. Nah, inilah pentingnya, sebetulnya kemarin saat pembuatan TM itu, mentor mendampingi mentinya. Jadi kan harusnya mentor tuh mendampingi anak DWC. Nanti udah jadi TM-nya, yang nilai akan mentor lain, ibu yang lain. Jadi pertama ibu mendampingi anak ini, baru ibu kualornya, ibu tirinya yang nanti akan menilai. Bu tirinya kayak saya nih, galak-galak kayak gini. Gitu teman-teman, paham ya? Saya akan lanjut sebentar. Masih ada waktu saya ya? Ada 30 menit masih Bu. 12.15 kita berhenti. Yes. Oh sebentar, ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebelumnya saya ini lali aku. Kok kesusu. Teman-teman setuju enggak? Kalau di Dengan chat ada tulisannya setuju, ada Bu Lilis yang di chat. Silakan, boleh bersuara. Ini ada pertanyaan untuk revisi TM lama tetap atau dihapus ya Bu? Sepertinya saat ini jangan dihapus dulu Bu. Jangan dihapus. Dulu. Makanya tadi kita minta di rename yang baru ditulis jadi ditumpuk lagi. Jadi tahu perbedaannya nanti nih. Jadi sudah ada. Yes. Mau izin bertanya? Dari mana ini? Silakan Bu. Mungkin kalau untuk revisi biar memudahkan mentinya dari Ibu mentinya bisa menyampaikan apa yang harus direvisi biar nggak terlalu banyak atau gimana nya, memudahkan kita juga, ngapunten.
Boleh. Masih Mentor siap. Ini kita kan nggak ada yang ditutupi, yang mentor tuh tahu Ya. kok nilainya mentinya TM-nya berapa. Nanti bisa direview. Tugas mentor tambah banyak, ora popo. Bukan tugas saya loh ya, untuk ngecek-ngecek itu tugasnya para mentor. Semangat Bu Rina. Oke, semangat, semangat. Jangan dihapus. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebentar. Nanti kita kelewat nih. Itu tadi yang jangan dihapus itu tetap itu Ya. dihapus. Sebaiknya jangan dihapus. Maaf, mau bertanya apakah ada syarat bagian mana yang harus direvisi? Dari mentornya, kalau enggak dari mentingnya juga bisa sih. Dari penjelasan saya tadi, terus mentingnya kan menilai sendiri ya. Oh iya, aku mungkin ini salah. Tapi boleh juga dikonsultasikan dengan mentor. Dan teman-teman mentor, tolong jangan ada mesak itu lagi ya. Kasihan mentinya malah nanti terjerumus. Tadi udah dari menti ada yang menyatakan gitu ya Bu Novi. Ini kan sebetulnya pijakan untuk nanti maju nih, observasi nanti. Kalau dia merasa sudah benar, nanti observasinya kan salah, nilainya tambah drop lagi nanti malah. Masa oke, gitu. Ya, tujuannya untuk itu ya Bu ya, merevisi itu semakin menambah penilaian dan ini perubahan gitu. Oh, ini ada yang menyatakan nih. Ini ada nih. Ya, boleh. Apa nih? Menurut saya terserah Tentang mentinya itu saja, saja, nggak nggak usah usah dicek mentor. Jadi kalau merasa perlu diperbaiki kewajiban mentor itu boleh. Kita bebas kok. Teman-teman merasa nggak harus menunggu dari mentor. Kalau pengen mungkin hubungannya udah baik dengan mentor, menurut Bu Mentor saya di mana diperbaiki boleh. Tapi kalau merasa ini bukan tak perbaiki aja Bu, aku udah paham kok mana yang tak perbaiki. Silahkan. Kita Pertanyaan lagi, Bunda. ya kita free. Bagaimana? Kalau boleh enggak kalau semisal Bu Mentor share nilai menti agar bisa jadikan sebagai acuan revisi. Padahal kan bukan ibunya yang menilai, ibu lain. Kayaknya nggak Ibu perlu nggak tahu. Ibunya nggak tahu, Bun. Yang tahu Ibu Tiri. Ini dari review yang disampaikan oleh Bu Lilis, Bunda Lilis tadi sebenarnya sudah cukup Minti memahami bahwa di mananya saya yang masih perlu kami perbaiki. Begitu kayaknya dari Minti ya, teman-teman Minti. Kayaknya bisa jadi acuan kita sendiri kok. Dari mananya kita gitu tadi. Menilai sendiri itu menilai bisa kok. Bisa. Ada memang yang menilainya tuh wow murah hati maksudnya. Jadi nggak faktual malah. Teman-teman nggak usah khawatir ya, TM bukan satu-satunya penentu kelulusan. Bahkan kalau kita lihat tuh sebenarnya nilai tugas harian kemarin lebih tinggi loh persentasenya daripada TM. Saya terpental terus. Bu Novi kayaknya nge-freeze ya? Oh udah masuk lagi. Iya udah. Udah masuk Bun. Ya, Oke, ada ini piye nih sudah sepakat? Ada yang mau mengumpulkan keberatannya atau punya ide berbeda? Silakan sebelum kita nanti talk, keputusan akan ditok oleh Bu Rina. Nanti untuk ini ada pertanyaan terakhir Rabu jam berapa nanti akan diinformasikan panitia ya Bun. Selanjutnya nanti akan disampaikan di grup WA mentor. Yes, betul. Dilanjut. Oke. Ada yang keberatan atau punya ide lain? Kalau enggak, Bu Rina silakan membuat keputusan yang akan mengikat kita semua. Bukan dari saya. Dari Bu Rina. Simbok, silakan Simbok. Nggih, di sini lagi azan. Oke, tempat saya belum. Nah, saya di tengah. Tulis aja nanti kami kesepakatan di WA. Ya, dengan ini setelah kita diskusi, maka saya mendukung keputusan dari teman-teman panitia dan teman-teman mentor bahwa akan diberikan waktu bagi yang berminat untuk merevisi sampai di tanggal 22 jam 18.00. Unggah. Ya. Dan teman-teman mentor otomatis nanti akan mereview ulang. Jadi kalau untuk teman-teman mentor, mau enggak mau review ulang ya. Kalau mentinya tidak mau merubah, kan tetap direview ulang nilainya. Teman-teman mentor ingat, bukan hanya menti yang membuat revisi TM yang dinilai, tapi semua nanti pada hari Selasa mereview nilai TM. Buat teman-teman mentor, sekali lagi, di hari Selasa, tanggal 23, akan mereview ulang nilai TM. Entah itu TM revisi ataupun TM lama. Gitu ya, Bu Novi? Karena tadi ternyata belum pas penilaiannya. Ya. Udah sepakat ya? Sip. Saya akan lanjut. Terima kasih teman-teman.
Jadi kan yang memutuskan bukan saya, tapi dari teman-teman semua. Oke, saya akan minta teman-teman untuk membuat belum terlihat ya? Kok ini agak susah ya saya untuk share ya sebentar. Apanya nih? Apakah saya terlalu banyak buka nih kayaknya? Dia tidak mau bergerak. Duh, sebentar ya. Nah, alhamdulillah sudah. Kelihatan Bu Novi sekarang? Ya, Ampun. Bu Lilis. Sempat drop, jadi nggak bisa gerak tadi. Ya, sinyal saya Nah, di sini jelek juga. ini yang saya temukan nih. Ini kita lanjut review ya, yang dari TM tadi. Ada yang untuk refleksi tugas mandiri itu nulisnya kendala kayak gini nih Bu Novi. Kendala yang saya hadapi selama mengerjakan tugas, alhamdulillah tidak ada kendala yang sangat berarti. Namun karena bulan Agustus adalah tahun ajaran baru, maka kendala hanya dalam pengaturan waktu, membagi waktu agar lebih efisien. Solusinya, nih, komunikasi dengan kepala sekolah, minta kelonggaran waktu agar bisa mengikuti diklat dengan baik dan lancar. Tepatnya buat TM ya ini ya. Terus di sini kendala yang ditulis juga ada yang ini lucu nih. Ketika asyik bermain, ada anak yang tidak mau berhenti pada waktu bermain sudah habis. Kendala solusinya, guru akan melakukan kesepakatan lagi tentang waktu bermain dengan anak-anak sebelum mereka melakukan kegiatan main. Bu Novi, yang poin pertama saya setuju. Oke, kendala kayak gitu solusinya apa? Saya setuju. Tapi yang kedua saya nggak setuju deh. Kenapa kira-kira saya nggak setuju ya? Karena ketika asyik bermain, ada anak yang tidak mau berhenti, padahal waktu bermain sudah habis. Kalau ada anak yang seperti itu, berarti dia lagi fokusnya tinggi. Ingat teman-teman, kita udah pernah menyarankan para narasumber bahwa kalau anak senang main, lagi fokus, dan dia tidak mau clean up atau membereskan, dia tinggal ditanya, sudah selesai belum mainmu? Belum Bu, aku masih tambahin ini. Oke, karena kita udah mau pulang, lanjutkan besok pagi ya. Apa yang harus Bu Guru lakukan? Besok tambahkan apa? Justru seperti itu. Ini harusnya teman-teman tuh malah bangga kalau guru melihat anak nggak mau berhenti main waktu udah habis. Caranya seperti yang saya sampaikan, oh berarti anak-anak ini fokus nih, anak-anak senang nih dengan apa materi yang saya berikan, materi baru yang saya berikan, dia cocok, berarti dia pengen melanjutkan. Enggak apa-apa, kan kita tidak harus setiap hari membuat penataan baru. Sebetulnya kalau guru itu peka pada anak, itu semua kegiatan main anak itu jadi proyek Bu Novi. Semua kegiatan main anak jadi proyek. Kenapa? Karena kalau anak belum selesai, misalnya nih bikin rumah, terus saatnya pulang anak-anak, terus anaknya belum selesai Bu Guru aku ini. Gampang, oke, kita kan sudah harus pulang. Kalau kamu belum selesai main, bisa dilanjutkan besok pagi. Kamu mau menambahkan apa? Bu Guru harus nyiapkan apa? Kayak gitu. Ya. Nah, bukan malah membuat kesepakatan. Kesepakatan tuh begini, kesepakatan sebelumnya adalah oke, nanti kita main, kalau belum selesai bisa dilanjutkan besok pagi, apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Jangan kok terus dipaksa untuk clean up atau merapikan beres-beres. Nanti kasihan anak, dia terputus keasikannya main, terputus apa fokusnya anak. Padahal dia tuh kalau bermain sebetulnya itu dia akan membangun sesuatu. Dia tuh membangun pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Dia tuh belajar membuat pemahaman tentang tanda petik bekerja sebetulnya anak-anak itu. Ya. Berikutnya yang saya tulis di sini adalah ini saya hanya copy paste loh Bu Novi, copy paste dari TM-nya teman-teman. Masih sulit memilih kegiatan yang menggunakan loosepad yang sesuai dengan topik dan subtopik. Solusinya banyak bertanya pada rekan, inspirasi video, buku. Oke, teman-teman. Ingat ya, loosepad itu media bermain atau alat main. Sehingga kegiatan apapun pasti bisa menggunakan loosepad. Kecuali kalau teman-teman pakai LK. Kalau kegiatan-kegiatan bermain pasti bisa pakai loosepad, apapun itu. Yakin deh. Kalau teman-teman fokusnya di topik subtopik sehingga kaku, nggak fleksibel, misalnya begini, topiknya itu kan tentang negaraku, subtopiknya tentang aku cinta Indonesia, kata seperti itu. Terus fokus banget sehingga teman-teman tidak memperhatikan minat anak, ya malah jadi bingung. Semua kegiatan main pasti akan bisa menggunakan loosepad. Nah,
Mumpung di sini saya pengen nambahkan sedikit nih Bu Novi. Nggak apa Bu Novi ya, saya tambahkan ya. Tentang topik subtopik. Silakan Lili. Ya. Di kurikulum Merdeka sering ada banyak mispersepsi Bu Novi. Yang teman-teman menyatakan bahwa oh berarti sekarang kalau pakai kurikulum Merdeka temanya hanya 4. Apa coba Bu Novi? Ini mispersepsi tentang kurikulum Merdeka. Mulai banyak mispersepsi di teman-teman bahwa kalau di kurikulum Merdeka topiknya hanya 4, yaitu aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, imajinasi dan kreativitasku, sama yang satunya kita semua bersaudara. Bukan teman-teman. Topik, subtopik atau tema bebas. Tidak juga tema yang apa tuh Bu Novi? Diriku, rumahku, lingkunganku, apa yang kayak gitu loh Bu Novi. Itu tuh tidak pernah ada keharusan. Teman-teman tuh bebas membuat topik apapun. 4 topik tadi, 4 tema atau topik yang tentang aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, imajinasi dan kreativitasku, lalu kita semua bersaudara, itu hanya untuk kegiatan P5. Saya ulangi, hanya untuk kegiatan P5. Untuk kegiatan intra, bebas topiknya. Ya, biar teman-teman nggak bingung nih, nanti nggak taunya bikin RPP, temanya hanya dari 4 itu, tidak. Karena kemarin saya lihat di tema dia kayak gitu Bu Novi, mix. P5 itu fokusnya pada kata penguatan. Kan proyek penguatan profil pelajar. Kenapa kok dibilang penguatan? Karena sebelumnya di kegiatan intra, kegiatan reguler itu sudah ada itu sebetulnya. Makanya di P5 itu hanya dikuatkan. Gitu teman-teman. Jadi jangan pernah, oh karena saya udah pakai KM Bu, jadi saya hanya pakai temanya 4 itu, tidak. Tema 4 itu yang di apa, P5 pun itu masih sangat luas, bisa dikembangkan tuh Bu Novi. Dikembangkan seperti apa? Terserah teman-teman. Dari aku cinta Indonesia misalnya mau apa? Oh, aku mau bahas makanan khas di Malang apa tuh Bu Novi? Makanan tradisional. Bakso. Bakso misalnya, oke. Kita mau membuat bakso, boleh. Itu kegiatan P5 dikuatkan, tapi kan kalau tentang kerjasama, tentang kritis, mandiri, itu kan selama kegiatan reguler yang intra kan sudah ada kan Bu Novi? Nah, makanya di P5 itu dikuatkan. Wah ini kemarin 17-an, ini kan 17-an ya. Menjelang 17-an aku mau bikin ini apa kegiatan P5 yang untuk apa aku cinta Indonesia temanya. Tapi khususnya adalah membahas tentang topiknya mau dijadikan subtopik. Di Salatiga itu banyak jamu Bu Novi. Jamu tradisional. Boleh kan? Karena itu kan subtopik dari aku cinta Indonesia. Kayak gitu Bu Novi. Saya berusaha cari sebentar ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ini biar teman-teman lebih hang on. Tentang karena banyak yang sudah mulai masuk di kurikulum Merdeka Bu Novi yang beberapa jadi malah miss. Saya akan tunjukkan. Bentar. Jadi ini walaupun masih menggunakan K13 Intra CP ya K13 itu tidak ada masalah kan ya Bu Lilis, tetap aja enggak mencatat masalah. teman-teman boleh asalkan tepat. Boleh banget. Tapi karena kemarin saya lihat ada yang mix dengan membuat dengan pakai ini, pakai CP, capaian CP, pembelajaran, pakai apa tujuan pembelajaran dan menggunakan ada yang P5, berarti saya terpaksa harus masuk di sini biar nggak salah. Tapi saya hanya akan tunjukkan satu slide tentang struktur K13, struktur kurikulum Merdeka. Dari mana saya tahu karena saya buat bukunya. Wes, ya teman-teman tunggu. Kayaknya nih sebentar. Saya akan izin share ya. Lagi hanya satu ini kok Bu Novi, satu slide. Mana tadi? Nah, ini dia. Sudah terlihat Bu Novi? Ya, sudah Bu Lilis. Oke, saya fullkan dulu ya. Kok tidak terlihat untuk menunya untuk full? Aduh.
Ini internetnya mulai ndret nih loh Bu Novi. Jadi sampai tidak terlihat. Aduh, teman-teman sebentar ya. Internet saya kok very ini aduh, sorry. Nggak mau bergerak Ibu Novi. Sebentar nih, gimana nih? Tet. Ini sudah terlihat sedikit, cuma memang agak kecil begitu. Oh, ini saya besarkan nggak bisa. Kayaknya, mohon maaf teman-teman, ini internet saya kok agak bermasalah ya teman-teman. Ini saya gedein dengan cara begini aja dulu deh. Maaf ya, saya mau gedein, mau saya bikin layar full nggak bisa. Internet saya nggak sanggup. Ini teman-teman dilihat aja di sini ya, ini kelihatan banget nih. Bahwa struktur kurikulum merdeka, kalau kita mengacu di Permendikbud nomor 56 tahun 2022, itu dibagi pembelajaran di PAUD ada dua, ada intra sama P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di intra itu bermainnya bermakna, merdeka belajar dan bermain, di sini juga sama, tapi wujudnya apa? Untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada STPPA. Tapi ini untuk memperkuat. Ingat ya, teman-teman, memperkuat. Pelaksanaannya kalau P5 itu biasanya ketentuannya 1 sampai 2 proyek dengan tema yang berbeda. Dan biasanya kalau P5 itu dilakukan untuk merayakan suatu hari besar, entah hari besar agama, hari besar nasional gitu Bu Novi. Ulang tahun kota pun boleh, ulang tahun kota Malang juga ngadakan P5 boleh. Nah, itu P5. Tapi kalau kita lihat yang di intra, ini sudah saya kasih garis kuning nih. Menyenangkan dan bermakna, tema atau topik bebas. Kalau yang di P5, 4 tema besar yang sudah ditentukan. Tapi kalau di intra, bebas. Bebas, ingat. Di sini, di intra, itu mengacunya di tujuan pembelajaran, mengacu pada CP. Tapi kalau di P5, itu mengacu pada sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau sekolah tersebut punya ekstra, ditambahkan ekstra, apabila punya. Jadi kalau mau menggunakan kurikulum merdeka, dan kita program reguler kita pasti masuknya adalah di intra. Temanya bebas. Sekali lagi temanya bebas. Kalau teman-teman membuatnya itu khusus untuk P5 baru pakai 4 tema yang ditentukan. Jadi aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, imajinasi dan kreativitasku. Yang terakhir adalah kita semua bersaudara. Ini hanya satu slide. Nanti satu kan saya bagikan deh Bu Novi. Ya, nanti saya berikan ke teman-teman. Jadi kalau yang sudah menggunakan KM itu di situ. Oke, saya akan lanjut materi saya. Masih ada waktu toh? Masih ada waktu. Tadi kita mulainya agak awal, berarti jam 12 teman-teman udah bisa selesai nih. Hang on. Maaf ya, ini internet saya lemot, ini susah lama. Nah, bisa Bu ya, kelihatan ya. Nah, nih, berarti kalau teman-teman mengalami kendala kayak seperti ini, ya, kalau saya bilang bukan kendala itu tantangan. Berarti kan sekarang sampai pada yang ini nih. Jadi ini menurut teman-teman menti atau teman-teman mentor nih sama aja nih. Ketika lingkungan sekitar, entah itu lingkungan sekitar sekolah atau orang tua itu tidak mendukung, maka bagaimana Anda menyikapi? Apa yang akan Anda lakukan dan mengapa demikian? Sisa nih pertanyaan ini, rombongan Ibu Novi. Jadi kalau lingkungan sekitar tidak mendukung, kata tadi kan ada yang cerita di TM-nya itu, ternyata orang tua tuntutannya di calistung atau apa gitu. Orang tua tidak paham cara bermain yang benar di PAUD. Bagaimana teman-teman menyikapi? Ini pertanyaan boleh untuk mentor, boleh untuk menti. Ya, semuanya boleh. Cara menyikapinya gimana? Terus apa yang akan dilakukan? Dan mengapa? Yuk, siapa yuk? Terakhir nih untuk malam, untuk Ya, siang ini. silakan teman-teman. Silakan teman-teman nanti. Bagaimana menyikapinya? Mungkin sudah dilakukan yang saat ini sudah Iya, panjenengan pastilah. kerjakan itu pasti ada. Silakan Kan disampaikan. kemarin saat ikut pelatihan kan banyak hal-hal baru ya Bu Novi ya. Yang atau juga yang hanya berupa penguatan kepada dunia menerapkan. Tapi bagaimana sih menyikapinya, mengapa demikian? Saya akan stop share. Yuk, siapa yuk? Ini Silakan Bu. pertanyaan closing nih, pertanyaan closing nih Bu Novi. MGG apa KMGM? Terserah, mau mentor boleh, nanti boleh. Kan pasti semua mengalami kendala yang sama ya. Monggo Bu Ari mungkin ya, silakan Bu Ari.
Kalau menurut saya, karena ini memang sesuatu yang baru, banyak kendala nggih. Teman-teman terbiasa memakai bilas, jadi agak kesulitan. Dengan mengikuti Diklaksar ini ada banyak hal baru yang bisa kita imbaskan ke teman-teman. Sebetulnya kita memulai sesuatu yang baru memudahkan kita memberikan pembelajaran, sebetulnya memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran. Cuma karena kita belum terbiasa juga, jadi akhirnya mindset kita itu sulit banget, susah banget begitu. Nggih. Akhirnya nggih, kalau menurut saya sih dari apa yang kita dapatkan pada saat Diklaksar, itu yang kita imbaskan ke teman-teman. Walaupun agak sulit sih, tapi kalau kita pelan-pelan tapi pasti, dan kita bikin sesuatu yang menarik, misalkan jadi mereka juga ada setidaknya sedikit banyak ada perubahan. Begitu. Terima kasih. Oke. Jadi dengan kata lain kita tuh berubah dari diri kita sendiri, baru kita bisa menerapkan dan mengajak orang lain untuk ikut melakukan itu ya, Bu? Sepertinya begitu, Bu. Berubah tuh emang dari diri sendiri, nggak mungkin kita dapat ini loh Bu Novi kuncinya. Teman-teman kalau dapat ilmu baru, tapi hanya dibaca-baca tidak diterapkan. Lali ya Bu Novi baru Bu Novi. Tapi kalau kita terapkan dan kita ngajari orang lain tambah pinter. Ya, karena tahu jadi solusinya tuh kendalanya itu kan berbagai macam. Saya dulu juga nggak sehafal gini Bu Novi tentang apa KM. Walaupun saya nulis ya, termasuk penulis kurikulum merdeka, saya tidak sehafal dan sefluent ini. Tapi begitu saya sering mengajarkan, jadi apal ngelotok wesan Bu Novi. Sama teman-teman juga akan seperti itu. Ada sesuatu yang baru, hanya diangen-angen terus. Oh kita ingin salah kudu ini, tapi nggak dilakukan. Ya lali bar kue. Apalagi kalau kita dapat ilmu baru langsung berbagi sama teman di sekolahan. Ternyata cara kita tuh begini loh. Oh, itu semakin lancar, semakin paham kita. Ya, ini ada yang di chat kayaknya. Ini ada yang belum berani bicara di chat apa itu? Tapi dengan parenting tadi kalau ada kendala, itu sih dengan teman jawab dan kepala sekolah, selanjutnya ke orang tua. Oke, menyikapi dengan parenting. Oke, good. Ayo siapa lagi? Ini refleksi teman-teman terakhir nih. Silakan teman-teman mungkin merasa apa yang sudah Oh, ada yang Handayani resken Bu, KMGG 115. Oke, Bu Erna. Silakan. Silakan Bu Erna. Izin Bu. Ya. Kendala itu pasti ada dimanapun ya. Di tahun ajaran baru gini, yang pertama kita melakukan komunikasi efektif dengan orang tua. Oke, efektif ya, fokusnya di efektif ya. Oke. Kemudian kita bikin program yang menarik. Misalnya itu tentang parenting, tentang tumbuh kembang. Di awal masuk kita lakukan parenting seperti itu kan edukasi bagi ibu-ibu muda juga, termasuk guru-guru, supaya kita bisa mendampingi Ananda tumbuh kembang itu sesuai dengan masanya, seperti itu. Jadi meskipun program itu semula yang datang hanya sedikit, kita terus continue, kita tetap istiqomah terus, dan kita cari lagi, selain itu kita cari apa sih dari keinginan orang tua itu. Mungkin nanti kita dengan keistiqomahan kita, kegigihan kita, namanya program pasti ada pro dan kontra Ibu ya. Nanti saya yakin dengan komunikasi efektif kita tunjukkan sikap kita, pelayanan kita terhadap orang tua, terhadap anandanya, itu menarik orang tua untuk akhirnya mau mendekat dan mendukung program sekolah. Mungkin dari saya itu aja Ibu. Terima kasih. Oke. Ini dari, makasih ya Bu. Ini ada dari Bu Indah nih, ketoknya lucu ini. Bu Indah sampaikan langsung tuh Bu Indah. Baik Bu Indah, silakan 001 ini. Itu bisa lebih dijelaskan maksudnya. Ayo Bu Indah. Selamat siang Ibu. Siang. Iya Bu, saya mencoba untuk ngasih gambar gimana pelatihannya, berdapat apa saja. Pertamanya ditanyain kayak gitu. Terus ternyata di akhir saya
bilang kalau dapatnya ternyata sudah pakai kurikulum Merdeka, Bu. Himbauannya tahun ini semuanya sudah pakai itu. Oh ya memang harusnya seperti itu katanya. Tapi ya gimana, kita susah untuk menerapkannya di sekolah. Kita belum cocok untuk itu. Jadi ya sudah pakai yang K13 saja gitu misalnya, Bu. Terus ada kayak apa namanya, Bu, penyusunan RPP yang terbaru seperti itu yang saya sampaikan. Kemudian ya itu, Bu, kayak ada apa ya, Bu ya? Ditangkis-tangkis terus gitu loh, Bu. Jadi Ditangkis. iya, jadi saya kalau misalnya mau ngomongkan lagi kayak oh ya sudahlah, dilihat-lihat saja dulu untuk apa namanya, jadinya saya cuman di belakang layarnya aja, Bu, kayak gimana untuk jadi bingung juga sih, Bu, untuk nerapkannya di sekolah gitu, Bu. Gitu aja sih, Bu. Oke. Oke, saya akan berikan sebetulnya kalau kita mau ke kurikulum Merdeka itu paling simpel adalah kita mulai dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat di anak. Itu dulu. Iya, Bu. Berpusat di anak berarti bermain. Bermainnya berarti bermain yang pusatnya di anak. Guru itu tidak menjadi pengarah. Jenengan bisa mulai dengan itu, nanti bisa bercerita tanda petik praktik baik. Kemarin aku menerapkan ini ternyata anak-anak begini-begini. Dipameri kayak gitu aja dulu, Bu, di Gitu lembaganya, ya, Bu Bu. ya. Heeh. Tetap karena kalau jenengan terus mundur, step back, tidak menerapkan, eman, Bu. Iya, Kan Bu. diharapkan jenengan tuh jadi penarik teman-teman tuh, Bu. Jangan Nggih. malah ikut ketarik, tapi jenengan jadi penarik. Jadi Nggih. tunjukkan bahwa ini loh hasilku ikut pelatihan tuh kayak gini. Kemarin nyoba praktekan ini, ternyata anak-anak ini. Nah itu kan nanti harapannya iso ngiming-ngimingi teman-teman guru yang lain tuh, Bu. Gitu ya, Bu ya. Semangat ya, Bu ya. Nggih, terima Ya, Bu. kasih, Bu, Ya. semangatnya. Ya. Oke, Bu Antiana Dea, silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Bu, di sini mungkin saya mau sharing nggih terkait penerapan setelah mentoring setelah Diksar ini kemudian saya terapkan di kelas. Itu ada beberapa hal yang menjadi catatan saya setelah saya menerapkan, kemudian saya akan sharing dengan guru-guru dari lembaga lainnya. Ada beberapa guru dari lembaga lain, kemudian di situ beliau kan melihat pembelajaran di kelas, kemudian mengomentari katanya kalau misalkan di kelas saya itu seharusnya kegiatannya banyak, jadi harusnya dalam sehari itu anak diberikan minimal ada 3 kegiatan, jadi anak dibebaskan untuk memilih seperti sentra begitu. Nah, kemudian tapi yang saya tangkap dari diklat kemarin itu kalau saya tidak salah sebetulnya cukup kalau misalkan hanya ada 1 kegiatan yang memang mengarah ke tujuan pembelajaran. Misalkan seperti praktikum ngaten nggih atau anak diajak membuat apa. Nah, seperti itu. 1 kegiatan sudah cukup. Tapi kemudian kemarin ketika ada teman dari lembaga lain menyarankan sebaiknya kegiatan itu ada banyak gitu. Lah itu yang saya agak bingung, Bu, ngapunten. Karena sebelumnya saya waktu di TK kan hanya sebagai guru pendamping dan mengaji. Jadi baru tahun ini saya jadi guru kelas ngaten. Jadi masih banyak belajar, kemudian kok ada masukan seperti ini, kemudian saya menyesuaikan kemarin kok hasil diklat sepertinya tidak seperti itu yang disampaikan ngaten. Mungkin itu saja, Oke. terima kasih. Oke, ya terima kasih sharing-nya, Bu. Sebetulnya kalau kegiatan itu berupa proyek ya, Bu, yang melibatkan semua anak. Kayak misalnya nih, sekolah saya proyeknya adalah membuat taman kota, gitu kan. Anak-anak kepengen bikin taman. Taman kota itu kan yang dibangun banyak. Nanti ada yang bikin tempat, ada yang bikin musola, ada yang bikin ayunan, ada yang bikin kolam, ada yang bikin tempat penjualan makanan. Jadi nanti dalam satu proyek kegiatannya banyak. Nah, kalau tadi disampaikan Ibu, temannya menyatakan bahwa loh kan harus ada pilihan. Ya nggak apa-apa kalau yang kita belum pakai proyek, kita pakai pilihan, tapi dengan catatan. Pilihan main pada anak itu benar-benar dijadikan pilihan. Jadi tidak kok misalnya kalau tiga kegiatan itu nanti anak berpindah dari kegiatan A ke B ke C. Bukan. Pilihan ya sudah, dari pilihan itu anak mau milih yang mana? Anak mau milih yang C, ya sudah dia C di situ selama 1 jam asyik main. Nah,
Yang jadi pertanyaan Hmm. adalah kalau teman-teman saya pakainya sentra gitu ya, katakanlah sentra balok yang pemahamannya adalah besok sudah harus ganti sentranya. Apa itu? Jadi kalau Iya. anak masih belum selesai main, anak masih seneng, "Loh kan ini belum selesai Bu, belum ada ini kolamnya belum dikasih ikan loh." Apakah guru akan menjawab, "Mohon maaf, tapi besok kita udah ganti sentra." Apakah begitu? Ya enggak, lanjutin, tetap Iya. buka sentra itu buat besok pagi, sampai anak tuntas. Terus kemudian, "Lah ternyata seminggu baru selesai tuh Bu, jadi seminggu sentranya sama terus." Enggak masalah. Kalau saya, pendapat saya pribadi ya, mungkin teman-teman berbeda. Saya nggak lagi ngurusi dengan sentra, karena yang saya pilih adalah, pembagian kelompok usia saja, biar lebih enak mendesain anak masuk usia 3 cek itu nanti keren banget lah. Kapan-kapan mampir lihat di IG-nya sekolah saya, biar nanti ada Nggih. gambaran. Nggih. Apa Ya, Bu nama ya. IG-nya? Oke. Sekolah saya ketik Nggih. di chat sini ya, biar nanti bisa dibaca ya. Nanti googling aja ada ini. Nggih. Terus ini Bu, terima kasih atas masukannya. Di sekolah kami kebetulan mau Ya. akreditasi nggih. Nah, kemudian yang saya dan mau visitasi. Nah, kemudian yang saya bingungkan lagi ketika nanti visitasi apakah RPP dan kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan itu yang berdasarkan seperti sentra tadi atau yang seperti Pendidik merancang pembelajaran yang melalui bermain tuh anak bisa menunjukkan tadi kerjasama, anak menunjukkan daya imajinasi tinggi, tapi melalui bermain. Jadi mau jenengan mau pakai sentra, mau jenengan pakai yang lainnya, yang penting adalah bermain. Itu yang dilihat sama asesor. Bermainnya bermain apa? Bukan yang guru ngarahkan, angkat ini, pindahkan ini, tidak. Tapi menggunakan pertanyaan terbuka, itu dinilai juga pertanyaan terbuka. Misalnya nih, amati yang terjadi kalau kamu meletakkan indah, itu kan beda. Pertanyaan apa? Pertanyaan terbuka. Dan anak itu benar-benar bermain yang dilihat. Bagaimana kalau kita stimulasi guru jadi anak. Oh. Kayak misalnya nonton video video tutorial membuat pelangi dari aneka batuan warna-warni gitu misalnya. Terus nanti setelah nonton video, anak-anak mau bikin pelangi. Satu kelas kegiatannya sama, bubar. Karena nanti anak akan, gurunya biasa gini, tadi di video buatnya pakai batu apa dulu ya? Warna apa dulu yang dipakai? Ya bubar kalau kayak gitu. Berputar di anak nggak kalau kayak gitu? Oh, nggih. Kan enggak. Nah, Boten. gitu ya. Kecuali kalau videonya itu video terjadinya pelangi yang kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat melalui kayak video scientific gitu, Bu, science gitu, Bu. Pelangi itu jadi karena apa? Jadi anak-anak tahu di situ baru nanti sediakan misalnya aneka luspat, silakan buat pelangimu. Tapi macam-macam, bukan hanya satu jenis. Yang satunya lagi mungkin membuat penampungan air, karena kan pelangi itu kan munculnya kalau ada hujan. Yang satunya bikin apa lagi, tapi kan terkait dengan video itu, misalnya seperti itu. Oke ya? Ya. Nggih, saya bisa menangkap. Oke. Bu, waktu saya habis Kayaknya nih. waktu ya Bu. Ya Bu Iya, Novi, kayaknya waktu saya waktu habis itu. Bu Novi. Kalau sudah waktu itu. Oke, tapi kita Baik, keren. ya. Silakan Bu, saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya hari ini, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Lilis. Harapan teman-teman tadi dengan adanya review dari Bunda Lilis tadi ya bisa mengetahui seberapa yang kemampuan sudah kita buat dalam mengerjakan TM. Nantinya ada kesepakatan ya dari Lilis selaku mereview tugas mandiri kita hari ini, bahwasanya nanti kita disilahkan untuk teman-teman Minte jika masih ingin melakukan perubahan-perubahan, merasa
saya masih mau ini, saya masih mau itu. Saya sudah paham, coba saya buat. Nah, dan dalam melakukannya, kita hanya bisa memberikan waktu Senin dan Selasa, menguploadnya sore hingga pukul 18 untuk mimpi, dan mentor diberikan kesempatan pada pukul atau nanti malamnya akan segera saja atau revisi, berarti memang kita ulang nilai. Dan teman-teman mentor, bagi yang kemarin sudah memberikan penilaian merasa belum benar dan masih melakukan penilaian berdasarkan hati, hati yang sayang gitu, silakan melakukan penilaian ulang dengan melihat aturan-aturan yang sudah diberikan ketika mengerjakan tugas mandiri mimpi. Begitu nggih, kesepakatan tadi sudah kita buat. Dan bagi yang tidak merasa, mohon maaf, mimpi yang merasa saya sudah cukup, silahkan kami kembalikan lagi kepada mimpi. Begitu ya Bunda Lilis ya, kesepakatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Begitu teman-teman, nanti jika ada sesuatu yang bisa ditanyakan, boleh melalui grup, nanti kami akan juga mengkoordinasikan dengan Bunda Lilis. Begitu ya. Dan karena materi yang kedua akan ada materi dari Bu Elisa, bermain belajar. Ya, masih dengan kegiatan kita yang penguatan bermain belajar, penguatan ya Bunda ya. Iya, penguatan kan sudah ada materi kemarin ya, ini penguatan. Karena ini adalah penguatan, jadi mohon jangan meninggalkan lokasi nanti hingga akhir kita pada pukul 15. Hari ini kita break masuk kepada pukul kesepakatan ya tadi di jadwal saya baca ini adalah kita masuk pada pukul 13 persis ya teman-teman, cukup sepertinya ya. Monggo nanti kalau sekarang mau keluar silahkan, tetapi harapan kami tetap pada on camera. Ya Bu Novi, mau foto dulu ya Bu Novi. Maaf. Bu Novi mohon foto dulu ya untuk yang tahap 1. Yang apa? Season 1. Oke, teman-teman. Jangan live dulu, buka kameranya Bu. Tadi bicara Bu. Oh oke ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Monggo dibuka kameranya Bu, kita foto dulu ya. 1, 2, sampai 9. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Yang kedua, banyak yang tutup kamera. 1, 2, 3. Monggo dibuka dulu, Bu. Ya, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Yang ketujuh, yang terakhir. Ya, terima kasih Bu. Monggo istirahat, nanti jam 1 kita kembali lagi. Oke, saya izin live ya, nanti tolong temani Bu Elisa. Baik. Saya juga akan gabung lagi sih nanti. Ya, makasih Bu Lilis. Terima kasih. Istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.